Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada video ini, saya akan, mencoba sharing, tentang cara membuat silabus pada Sima-Uki atau simak.id. Setelah Bapak Ibu login, Bapak Ibu langsung, klik yang, tanda silabus ya sebelah kiri, dan sebelumnya disarankan untuk sudah membuka silabus, yang sudah Bapak Ibu buat di Word ya. Kalau ini kan, sudah kita buat sebelumnya ya Bapak Ibu. Baik, kembali ke sistem, setelah kita klik silabus, maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah bila, koordinator mata pelajaran sudah menginput kompetensi dasar, maka akan muncul pada silabus kita, kompetensi dasar ini ya, daftarnya. Ini kalau di bahasa Indonesia ada, KD 3.1, 4.1 dan seterusnya. Baik. Nah, ini akan kita buat silabusnya, yang semester 2 yang masih kosong ya Bapak Ibu. Semester 1 sudah saya isi. Jadi kalau sudah kita, buat silabusnya maka tampilannya seperti ini. Sementara di semester 2 silabusnya belum dibuat maka masih kosong. Nah, untuk membuatnya kita klik ubah. Nah, ini adalah tampilan silabus yang masih kosong Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah, tidak terlalu sulit untuk menginputnya. Bapak Ibu tinggal, eee, mengecek di silabus yang sudah dibuat di Word ya, mencocokkan kompetensi dasarnya. Ini kompetensi dasar 3.9 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Kalau kita lihat cocok di sini, tinggal dipindahkan saja ya. Nah, di sini ada literasi buku fiksi dan non fiksi ya. KD-nya menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Baik kita cocokkan dulu, apakah sama? Baik, sama ya Bapak Ibu, hanya beda sepertinya bedanya di penomoran saja ya, tapi itu tidak masalah ya, kita ikuti yang sudah ada di dalam sistem saja karena lebih runut. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini 3.9.1 itu adalah, indikator ya. Kita masukkan indikator pencapaiannya, kita lihat di silabus. Indikatornya yang pertama menentukan unsur-unsur buku fiksi. Nah, ini kita copy. Kemudian, kita paste di sini. Ya, begitu juga dengan 4.9, membuat peta pikiran sinopsis tentang isi buku. Baik kita cek apakah ada di sini. Nah ini, di sini ada bahasanya yang mirip ya, membuat rangkuman dalam bentuk pemetaan. Nah ini, indikatornya ini ya, kita copy. Kita buang di sini. Baik, kemudian materi pokoknya juga kita pindahkan lagi ya. Ini ada materi pokoknya Bapak Ibu, materi pembelajaran, tinggal di-copy, kemudian, paste ya, di sini. Nah ini bisa dirapikan ya Bapak Ibu, di sini di kolom, sistem, banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk merapikan. Baik. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran juga tinggal kita pindahkan ya dari Word, kita pindahkan ke sistem. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke penilaian. Jadi setiap KD itu, di dalam silabus sistem ini sudah disertakan persentase nilainya. Bila Bapak Ibu menetapkan, tes untuk KD ini, maka kita isi persentase nilainya. Misal tes tertulis Ibu Bapak lakukan, maka itu perlu di-checklist ya. Kemudian misal ada penugasan, maka itu juga di-checklist. Nah, untuk mata pelajaran tertentu, misal bahasa ya, ada tes lisan dan ada tes lisannya ya. Kemudian, ada portofolio. Nah, Bapak Ibu ini, bisa diisi sesuai dengan ketentuan ya. Misalkan tes tertulis 30%, misalkan tes lisan 20%.
Misalkan penugasan 30% misalkan. Kemudian portofolio misalkan 10%. Misal ya, totalnya maaf 20 nih. Totalnya harus 100 ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah 100 ini, bisa ya. Nah, bagaimana kalau ternyata, Bapak Ibu tidak melakukan tes lisan misalkan, tinggal kosongkan tidak apa-apa, yang penting jumlah persentase totalnya adalah 100% ya. Misalkan portofolio juga tidak ada, berarti Bapak Ibu tinggal membagi persentase antara tes tertulis dan penugasan. Ini 30%, ini 70%. Baik, totalnya jadi 100%. Bagaimana dengan penilaian keterampilan? Bapak Ibu tinggal isi ya, kalau memang ada penugasan atau penilaian di keterampilan. Kalau tidak ada, dikosongkan juga tidak apa-apa, tetap bisa kita proses. Baik, sumber belajar ini, buku-buku yang dijadikan rujukan, dalam pembelajaran. Baik, kita simpan Bapak Ibu ya. Kalau sudah terisi semua kita simpan. Gagal berarti ada yang kosong. Oh ya, ini tadi yang kosong ini ya, kegiatan pembelajaran, mari kita isi dulu ya. Kegiatan pembelajaran kita isikan juga. Baik. Nah, kita coba save lagi ya Bapak Ibu. Ini tanpa nilai keterampilan ya, kalau ada Bapak Ibu tinggal diklik aja. Kalau misalkan, keterampilannya membuat proyek, boleh diisi 100% ya. Oke. Coba kita simpan. Oh, sumber belajar kita juga harus isi ya. Misalkan, Bupena ya, buku dari Erlangga, Bupena Erlangga. Oke, kita save. Baik, berhasil disimpan ya Bapak Ibu, artinya silabus kita sudah dibuat. Dan Bapak Ibu, untuk silabus ini bisa kita terapkan ke ruangan kelas lain ya. Karena kita harus membuat silabus ini kan untuk semua kelas yang kita, ajar ya. Kita bisa menerapkan ke kelas lain apabila kita mengajar di kelas lain juga. Ini saya mengajar di ABC ya. Oh ini ya adanya ABD ya. Ini bisa kita klik ya, karena C-nya sedang saya buat ya, berarti kita klik A, B, D begitu ya. Tinggal kita terapkan ya. Nih ada terapkan ke rombel lain, klik terapkan. Saya batalkan karena belum lengkap ya silabusnya. Baik, nah maka Bapak Ibu, kita melihat di semester genap ini sudah dibuat satu silabus ya, untuk KD 3.9 dan 4.9. Nah kalau ada perubahan tinggal diubah saja Bapak Ibu ya, misalkan mau disempurnakan atau dilengkapi atau ada yang diubah, tinggal klik ubah ya. Baik demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat.